Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dan konsepsi manajemen sekolah inklusi. Jadi di sini pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia, terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi tidak hanya mereka yang normal, tetapi bagi mereka yang memiliki berkebutuhan khusus itu juga boleh memiliki pendidikan yang sama atau setara seperti itu. Peran pemerintah dalam penyelesaian pendidikan yang merata tentu sangat berpengaruh penting dalam pengembangan pendidikan. Selain ini, anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis khususnya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Namun sekolah SLB ini masih menjadi tembok pemisah antara sekolah yang non inklusi dan juga sekolah yang biasa untuk anak-anak yang normal gitu. Menghambat proses, jadi ini semua itu menghambat proses antara anak-anak yang SLB atau anak luar biasa dengan anak-anak yang umum atau normal. Itu memiliki tembok dengan dibangunnya sekolah sendiri-sendiri antara SLB dan juga sekolah umum itu sendiri. Masyarakat juga tidak begitu akrab dengan mereka yang berkebutuhan khusus, dan kadang mereka yang anak berkebutuhan khusus itu dipandang sebelah mata atau berbeda dengan mereka yang anak-anak umum atau normal pada biasanya. Padahal sebenarnya mereka yang berkebutuhan khusus itu memiliki berbagai macam kelebihan yang sama halnya dengan anak umum. Mereka juga mempunyai kelebihan yang mereka dapat banggakan seperti itu. Nah, dari situ kan jadi anak-anak juga menjadi sedikit ada perbedaan dan juga biasanya dipandang sebelah mata sehingga tidak dijadikan satu sekolahan atau tidak dijadikan satu, padahal sebenarnya itu bisa dijadikan satu. Misalnya saja ketika mereka yang mungkin hiperaktif itu kan masih bisa masuk ke dalam sekolahan yang umum seperti itu, masih bisa dijadikan satu sekolahan, biasanya seperti itu. Kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, baik dari sekolah, masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan manajemen dalam sekolah inklusi itu sendiri. Merupakan tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat dengan melaksanakan sekolah inklusi diharapkan mampu menciptakan generasi penerus yang memenuhi dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi antara kehidupan masyarakat ke depannya. Pendidikan inklusi menurut beberapa ahli mempunyai pengertian yang beragam, yaitu menurut Tamsyah mengatakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang mampu menampung semua murid di kelas yang sama. Menurut LKM Mertek mengemukakan pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler SD, SMA, SMK atau SD, SMP, SMA atau SMK yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan lamban belajar, terus maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Manajemen sekolah inklusi ini sendiri memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan menciptakan, mengorganisasikan, serta mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, hubungan antara masyarakat dan sekolah. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan inklusi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi siswa ABK dan reguler ke dalam kelas yang sama, kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana
pendidikan, pembiayaan pendidikan, hubungan antar masyarakat dan sekolah yang sesuai dengan antara pendidikan inklusif dan juga pendidikan yang umum, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Prastowo, NPM saya 18144600068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup dari manajemen inklusi. Nah, manajemen inklusi memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengondisikan, mengawasi dan juga mengevaluasi beberapa komponen pendidikan sekolah. Nah, diantaranya komponen-komponen tersebut yaitu yang pertama input siswa atau kesiswaan, kemudian yang kedua ada kurikulum, kemudian yang ketiga ada tenaga kependidikan atau guru, kemudian yang keempat yaitu sarana prasarana atau perlengkapan sekolah, kemudian yang lima yaitu dana, kemudian selanjutnya yang keenam lingkungan atau hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar, kemudian yang ketujuh itu kegiatan belajar mengajar secara digramatis seperti di bawah ini, seperti apa contoh ya, seperti penjelasan berikut, yaitu misalnya komponen tersebut merupakan subsistem dalam sebuah pendidikan. Nah, bila terdapat salah satu komponen yang mengalami perubahan, maka menuntut perubahan atau penyesuaian komponen lainnya agar sesuai. Nah, dalam hal ini suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya mampu menampung anak normal, akan tetapi juga mampu menampung anak yang luar biasa. Nah, maka menuntut menyesuaikan atau memodifikasi pengolahan kesiswaan dan juga kurikulum pembelajaran, program pengajarannya. Begitupun juga dengan tenaga pendidikannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Anggraini, NPM 18144600002. Saya akan melanjutkan materi tentang pelaksanaan manajemen sekolah pendidikan inklusi. Itu meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu meliputi yang pertama menyiapkan psikis dan fisik peserta didik, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi sebelumnya. Terus selanjutnya yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang keempat yaitu menyiapkan cakupan materi. Terus untuk kegiatan inti yaitu meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sedangkan untuk kegiatan penutup yaitu meliputi kesimpulan, menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu melakukan hasil pembelajaran yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu aplikasi manajemen pendidikan inklusif dalam pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan anak. Perlu adanya pemahaman secara tepat apa yang terjadi menjadi kebutuhan anak. Orang tua itu diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai keberadaan anak mereka. Informasi yang tepat akan sangat membantu terhadap ketepatan pelayanan pendidikan mereka. Lalu yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Nah, setelah kebutuhan anak itu teridentifikasi, maka perlu adanya hal-hal yang bisa mendukung keberhasilan pelayanan dan kebutuhan anak tersebut. Misalnya ruang kelas, media pembelajaran, fasilitas
penunjang pembelajaran, dan kebutuhan khusus lainnya. Yang ketiga yaitu program belajar. Materi yang diberikan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sarana yang ada. Yang keempat yaitu membuat jadwal kegiatan. Nah, jadwal ini jadwal sehari-hari meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tempat pembelajaran, dan sumber-sumber yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang terakhir yaitu pelatihan guru dan tenaga pendidik. Nah, setiap guru diberikan pelatihan yang menyangkut dengan cara bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus tersebut dan cara menciptakan kelas yang kondusif.